Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan penduduk disertai dengan adanya perubahan fundamental atau perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada yang meliputi pembangunan ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi meliputi sumber daya alam yang terdiri dari tanah, kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan melalui jumlah penduduk dan kualitas penduduk. Lalu yang ketiga, sumber daya modal dan dengan tujuan agar dapat memperlancar proses pembangunan juga meningkatkan produktivitas. Yang keempat, yaitu keahlian dan teknologi, karena dengan memiliki keahlian dan teknologi nantinya para wirausahawan dapat memikirkan bagaimana dapat menghasilkan atau dapat menggandakan hasil produksi. Kemudian faktor non-ekonomi seperti lembaga-lembaga sosial, keadaan politik di suatu negara tersebut, dan faktor sosial budaya juga mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kriteria pengukuran keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi. Yang pertama, pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita tinggi suatu negara, maka akan mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang nilainya besar akan juga dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kemudian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang merata dan tingkat pendapatan yang gapnya atau kesenjangannya tidak terlalu jauh yang akan menjadi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian peranan sektor industri dan jasa. Peranan sektor industri dan jasa dapat menjadi ukuran atau patokan keberhasilan pembangunan ekonomi karena banyaknya sektor industri dan jasa yang beroperasi di suatu negara, maka akan menimbulkan kesempatan kerja yang tinggi. Jadi, kesempatan kerja yang tinggi tersebut akan mengurangi jumlah pengangguran atau jumlah faktor produksi yang tidak digunakan di suatu negara tersebut semakin sedikit. Kemudian, stabilitas ekonomi. Nah, ini kestabilan suatu negara dalam kegiatan ekonomi, politik maupun hal yang lainnya akan mempengaruhi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri yaitu antara komoditi yang diekspor dan diimpor. Itu jika kondisinya lebih besar yang diekspor, maka keberhasilan pembangunan ekonomi jadi cukup tinggi karena tidak ketergantungan terhadap produksi dari luar negeri. Berikutnya, masalah pembangunan di negara berkembang. Yang pertama, yaitu kurangnya modal dan rendahnya kualitas penduduk. Jadi, modal yang dimiliki suatu negara tersebut minim dan ditambah dengan kualitas penduduknya yang dicerminkan lewat pendidikan yang rendah, maka akan menjadi halangan atau tantangan untuk negara tersebut menuju ke pembangunan ekonomi yang lebih baik. Kemudian kepinjangan dalam tingkat pertumbuhan antara berbagai sektor ekonomi. Jadi adanya gap atau pertumbuhan yang tidak merata di berbagai sektor ekonomi juga akan menyebabkan terjadinya masalah pembangunan ekonomi. Kemudian kepinjangan dalam distribusi pendapatan. Tadi di slide sebelumnya kita sempat singgung mengenai kepinjangan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jadi
Jika yang menyumbang pendapatan nasional itu hanya sebagian kecil masyarakat atau berapa persen masyarakat, sedangkan yang lainnya, yang sisanya yang banyak itu hanya menyumbang sebagian kecil dari pendapatan nasional, maka akan terjadi ketidakseimbangan distribusi pendapatan. Untuk mengurangi kepincangan tersebut, maka dilakukanlah penyebaran atau distribusi pendapatan yang merata. Dengan apa? Sudah pernah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya. Coba dicari lagi tentang distribusi pendapatan. Kemudian kelemahan kelembagaan dalam masyarakat, sifat dan kebiasaan hidup. Jadi biasanya orang yang kondisinya dalam keadaan dalam taraf hidup yang kemiskinan, maka kelembagaan dalam masyarakat ini misalnya penguatan antar masyarakat itu melalui pemberdayaan masyarakat itu juga kurang optimal. Kemudian sifat dan kebiasaan hidup yang masih tradisional atau tidak menggunakan teknologi secara maksimal, atau penggunaan teknologi yang tidak tepat tujuannya menjadi suatu permasalahan pembangunan perekonomian di negara berkembang. Saya lanjutkan mengenai ciri dan pola pembangunan negara berkembang. Cirinya adalah tingkat kehidupan rendah, kemudian tingkat produktivitasnya rendah, di jumlah penduduk banyak, tingkat pengangguran yang tinggi, ketergantungan terhadap hubungan internasional, dan ketergantungan pada produksi pertanian. Nah, tingkat kehidupan yang rendah ini biasanya dicerminkan dengan kondisi kemiskinan di negara tersebut. Tingkat kemiskinannya yang cukup tinggi. Kemudian rendahnya produktivitas, tingkat produktivitas rendah. Itu dicerminkan dari produk-produk yang dihasilkan oleh negara tersebut kualitasnya kurang memadai atau tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain. Kemudian jumlah penduduknya banyak. Jumlah penduduk yang banyak ini juga menjadi salah satu akar permasalahan yang timbul dari kemiskinan. Jika jumlah penduduknya yang tinggi itu tidak dibarengi dengan kemampuan atau etos kerja yang cukup tinggi, maka kesempatan untuk memperoleh atau memperbaiki taraf hidup menuju kesejahteraan akan semakin sulit. Kemudian tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, ini tadi tidak juga sempat disinggung bahwa jumlah penduduk yang banyak akan menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi ketika pemerintahan di suatu negara tersebut tidak mampu atau tidak paham tentang mengelola negara, atau melibatkan investor dari luar negeri untuk membiayai pembangunan di negara tersebut. Kemudian ketergantungan terhadap hubungan internasional. Jadi negara yang masih banyak menggantungkan hidupnya, maksudnya begini, ketergantungan terhadap hubungan internasional itu banyaknya produk yang diimpor dari luar negeri, yang sehingga menimbulkan ketergantungan dari suatu negara terhadap produk tersebut yang hanya bisa diproduksi oleh negara lain. Ketika nanti suatu waktu negara tersebut menghentikan penjualan produknya pada negara yang bersangkutan, maka akan terjadi kolaps atau ketiadaan barang yang dibutuhkan di masyarakat. Kemudian ketergantungan pada produksi pertanian. Ini menurut saya ini hanya salah satu ciri dan pola pembangunan negara berkembang. Tergantung dari produk pertanian yang dihasilkan. Jika produk pertaniannya yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi dan produk yang dihasilkan sudah cukup bagus dan mempunyai kualitas yang tinggi, menurut saya harga yang diperoleh oleh penjualan produk pertanian tersebut akan mampu mencukupi kebutuhan kehidupan di masyarakat atau negara tersebut. Kemudian pola
polanya masalah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan prioritasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor penghambat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah adat istiadat yang kaku atau kolot istilahnya. Kemudian sikap masyarakat yang statis, tidak bisa menerima perubahan yang terjadi, kemudian konflik sosial yang timbul akibat berbagai macam kepentingan, kemudian terjadi pemogokan oleh buruh misalnya. Kemudian rendahnya pendidikan ini juga menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ketika pendidikan di suatu negara tersebut kondisinya rendah, maka kemampuan untuk memahami persoalan atau kemampuan untuk memperoleh pekerjaan itu semakin rendah, karena kualifikasi pekerjaan tersebut membutuhkan pendidikan yang cukup. Kemudian terakhir yaitu keahlian dan penguasaan teknologi yang rendah. Ini juga berkaitan dengan rendahnya pendidikan. Saya lanjutkan. Kita masuk ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang atau jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Cara menghitungnya adalah GDP sama dengan PDB dalam kurung PDBT dikurangi PDBT min 1 dibagi dengan PDBT dikalikan dengan 100%. Keterangan yaitu GT adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen, PDBT adalah pendapatan nasional per tahun T, PDBT min 1 adalah pendapatan nasional pada tahun T atau tahun sebelumnya. Nah, ini ada contoh soal, silahkan nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan di e-learning. Sudah ada rumusnya, nanti tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Silakan dikerjakan. Kemudian kita masuk ke teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan ekonomi. Ada 4 jenis teori pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi teori pertumbuhan klasik, neoklasik, historis, dan teori pertumbuhan menurut Kuznets. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan klasik, yaitu Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Dan menurut David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar dapat menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum atau subsisten level. Menurut Malthus, dan bertambahnya penduduk suatu negara menyebabkan bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga akan terjadi kelaparan. Masyarakat hidup dalam tingkat subsisten dan perekonomian mengalami kemandekan. Berikutnya, menurut teori pertumbuhan neoklasik, menurut Harold Tomar, perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Menurut Schumpeter, berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan, karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Berikutnya, menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Lebih lanjut, Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai oleh 3 faktor, yaitu yang pertama yaitu peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, perkembangan teknologi, dan penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Jadi, ada perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan gross national product, tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Dan yang kedua yaitu tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, kenaikan gross national product disertai dengan perubahan struktur ekonomi dengan memperlihatkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ditandai dengan perkembangan iptek. Demikian kuliah mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apabila ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di forum diskusi. Jangan lupa